Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali Ibu Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan kita semua tetap diberi kesehatan dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi penggunaan aplikasi ujian online yang dimiliki oleh SMK Negeri 4 Garut untuk ulangan harian Ibu Bapak. Untuk selanjutnya kita ikuti tutorial berikut ini. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja masuk ke laman admin. Pertama adalah kita login, nanti username dan passwordnya diberikan kepada Ibu Bapak melalui WA grup dinas. Lalu kita klik login. Kita akan melihat ini berjejer angka-angka seperti ini. Ini adalah sisa PAT kemarin yang belum dihapus. Kita lihat jumlah user 2087, artinya jumlah siswa yang telah diinputkan ke dalam aplikasi ini sejumlah 2087. User online ini artinya siswa sudah mengerjakan ujian tetapi mereka tidak log out sendiri, ya, tidak log out sendiri. Ini masalahnya adalah ketika tidak log out sendiri, ketika hari berikutnya mereka harus ulangan, maka admin atau Ibu Bapak nanti harus mereset ulang. Dan bagaimana cara mereset mereka, ya, artinya mereset user online ini. Selanjutnya adalah jumlah ujian aktif. Ini jumlah ujian aktif itu ada berapa, ya? Ini kebetulan ada 29 kemarin di waktu PAT. Langkah selanjutnya yang harus Ibu Bapak ketahui adalah ini, karena kelas kita gunakan kode. Misalkan kelas APHP, kodenya adalah 01. Berikutnya seperti ini, semuanya berkode. Nanti kode-kode ini juga akan diberikan kepada Ibu Bapak, kode-kode kelas. Dan ini diinputkan oleh staf kurikulum, ya. Diinputkan oleh staf kurikulum, berikut mata pelajarannya juga diinputkan oleh kurikulum, daftar siswa dan lain sebagainya. Juga jenis ujian. Nanti Ibu Bapak masuk ke jenis ujian ulangan harian, karena kita akan memaksimalkan aplikasi ini untuk ulangan harian untuk memudahkan Ibu Bapak melihat hasil siswa pada materi tertentu dan bisa memperbaiki pembelajaran untuk materi itu, sehingga kita akan memberikan perlakuan khusus bagi siswa yang kebetulan pada fase itu, pada materi tersebut belum menguasainya. Itu seperti itu Ibu Bapak. Dan ini tidak akan merepotkan Ibu Bapak harus memeriksa satu persatu, dan sistem ini sudah memeriksa dengan sendirinya. Selanjutnya adalah bank soal. Nah, nanti kita akan ditutorialkan di bank soal ini. Bank soal ini adalah kita akan menambahkan soal untuk ulangan harian Ibu Bapak. Ini pada tutorial berikutnya kita akan berikan tentang bagaimana menambah soal ini. Jadi kali ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk perbaikan pembelajaran harian Ibu Bapak, ya. Kita akan masuk di aktivitas dan analisis. Nah, ini yang akan kita lihat di aktivitas dan analisis. Sekali lagi, di aktivitas dan analisis ini adalah untuk mengunduh, melihat, atau juga menganalisis soal. Misalkan kita lihat soal PAI, ya. Soal PAI kita klik aja di kolom pencarian PAI. PAI untuk kelas berapa? Ini misalkan untuk kelas 10. Di aktivitas ini ada kolom kode tes PAI kelas 10 untuk PAT, ya. Misalkan begitu. Ini kodenya. Nanti Ibu Bapak kan PAI 10 UH atau ulangan harian UH1 underscore, misalkan nama guru Ibu Bapak misalkan Suwanda, seperti itu. Nanti kita akan berikan di tutorial berikutnya. Aktivitas itu untuk melihat siapa-siapa saja yang telah mengikuti tes, berikut hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa melihat seperti ini, ya. Aktivitas ini untuk seluruh siswa yang diberi akses ujiannya oleh Ibu Bapak, ya, pastinya seperti itu. Dia apakah kehabisan waktu atau bagaimana, seperti ini. Lalu kita kembali dan kita bisa melihat misalkan siapa saja
di PAI ini, kembali lagi ke PAI kelas 10 ini yang belum mengikuti tes, kita bisa lihat seperti itu dan bisa diunduh. Dan ini bisa diberitakan kepada siswa per kelas nanti, ya, Ibu Bapak. Sangat mudah sekali. Yang selanjutnya adalah mengunduh nilai. Mengunduh nilai, kita bisa unduh secara total keseluruhan. Ini disatukan seluruh kelas atau per kelas. Kita lihat per kelas. Seperti tadi bahwa kelas itu punya kode ya Ibu Bapak ya. Kita lihat kodenya, misalkan di kode berapa? Nih di kode 01 sampai dengan kemarin kita ada 23 rombel ya, 23 rombel. Ini kebetulan 23 rombel. Tetapi kode 01 itu adalah kelas apa? Misalkan APHP 1. Kita lihat kelas APHP 1. Klik untuk menilai, lalu klik diunduh nilai, dan di sudut kiri bawah itu kita lihat hasil unduh nilainya, lalu kita klik untuk dibuka. Seperti ini. Dan ini tentunya kita save saja di tempat Ibu Bapak. Ya, misalkan Ibu Bapak menyimpannya di sebuah dokumen. Misalkan di dokumen di Drive D, buatkan folder namanya nilai harian PAI. Misalkan kebetulan harian PAI. Nah, harian PAI di sini tadi Ibu Bapak itu kelas berapa? Di kelas 01 tadi yang diunduh, ya harus diingat. 01 adalah kelas 10 APHP ya, misalkan kelas 10 APHP 1 ya. Kelas 10 APHP 1 ya. Itu misalkan. Seperti itu, lalu save. Jadi kita sudah memiliki, lihat di tengah atas ini 10 APHP 1 di ulangan ke-1 misalkan. 10 APHP 1 di ulangan ke-1. Seperti itu hasil unduhan per kelas. Selain itu juga kita bisa mengunduh analisis hasil soal. Analisis hasil soal kita unduh per kelas. Tadi kita ngunduh kelas berapa? Tadi saya salah klik, seharusnya yang kelas 10 ya, kelas 10. Klik kelas 10, yang kita unduh adalah kelas APHP. Kita unduh dulu. Kita tunggu. Hasil unduhan ini adalah untuk menganalisis apakah soal kita itu termasuk pada soal terlalu sulit, di soal nomor berapa, materi apa, dan itu bisa diperbaiki lagi di pertemuan yang akan datang dengan para siswa oleh Ibu Bapak. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil soal, hasil analisis soal Ibu Bapak. Kita bisa lihat di sini. Misalkan Siti seperti ini hasilnya. Ini adalah analisis hasil soal yang didapatkan oleh kelas ini ya. Oleh kelas ini. Nilai 43%. Ini kita bisa lihat seluruhnya. Jadi Ibu Bapak bisa menganalisis ini untuk perbaikan pembelajaran. Seperti kita lihat di nomor 13. Nomor 13 kenapa ini? Semuanya salah. Seperti itu. Apakah terlalu sulit? Apakah soalnya memang tidak keterbacaannya oleh siswa itu sulit gitu, keterbacaannya atau soalnya? Seperti ini juga nomor 13. Nomor 19. Ini juga termasuk kategori sangat sulit ya soal ini, sampai siswa hanya ada satu yang benar dalam menjawab. Seperti itu. Analisis soal juga bisa diunduh per kelas, nilai juga bisa diunduh per kelas. Selanjutnya lagi, Ibu Bapak, kita juga bisa melaporkan hasil, sekali lagi, kelas PAI ya, PAI, laporan jawaban siswa. Ini adalah review jawaban-jawaban siswa untuk masing-masing siswa. Untuk masing-masing siswa. Ini tampil hanya 10, kita tampil semuanya aja lah. Kita tampil paling jumlah siswa kan 36. Kita di 50-an. Di sini kita bisa lihat. Misalkan Ibu Bapak akan membagikan hasil ulangan ini untuk review perbaikan pembelajaran materi tertentu yang diulangankan oleh Ibu Bapak. Misalkan kita lihat saja di sini karena tidak ada esai, jadi hanya jawaban PG saja. Kita lihat saja, cetak
pelaporan. Kita bisa lihat hasilnya. Misalkan untuk yang punya YAS nih, ya di sini kita bisa lihat seperti ini. Dan ini bisa diberikan kepada siswa, dan siswa bisa mengulang kembali ujian tersebut. Ibu bapak bisa memberikan akses kepada para siswa untuk ulangan kembali, memperbaiki materi ajar, ketercapaian pembelajaran pada materi tertentu, ya. Jadi sekali lagi, ini ujian formatif ini atau asesmen formatif ini adalah ditujukan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan oleh ibu bapak. Nanti kita di langkah selanjutnya adalah bagaimana menginput soal, ya, bagaimana menginput soal. Mudah-mudahan ini jelas. Kita cukupkan sekian untuk hari ini. Oh iya, belum. Ya, satu lagi adalah cara mereset, ya. Cara mereset, ada reset login. Ibu bapak misalkan si Pak Elsa ini, ibu saya nggak bisa masuk nih, padahal dia itu sudah login dan tidak log out sendiri. Ini sangat penting sekali mensosialisasikan kepada siswa ketika login itu dan mereka telah selesai mengerjakan ujiannya, diharuskan untuk log out supaya tidak merepotkan ibu bapak atau admin. Kita klik saja, klik reset, lalu ya saja. Tetapi kalau misalkan semua siswa itu seperti ini kan, banyak yang jadi reset, ini bisa mereset banyak siswa seperti ini. Klik saja, siapa-siapa kita bisa memilih, atau secara keseluruhan klik seperti itu. Sekali lagi, kita bisa memilih siapa yang akan direset atas permintaan siswa, lalu kita klik reset, yakin saja seperti itu, maka ini siswa sudah terreset seperti itu. Nah, ibu bapak, dari analisis tadi, dari aktivitas analisis, kita bisa mendapatkan satu adalah siapa-siapa siswa yang sudah mengikuti ulangan harian, siapa-siapa yang belum. Ibu bapak dapat mengunduh hasilnya. Ibu bapak juga dapat memperoleh analisis jawaban siswa per dari jumlah keseluruhannya, dari persiswaannya. Dan ketiganya adalah ibu bapak bisa melihat, mereview hasil jawaban siswa, dan ini lebih baik diberikan kepada siswa untuk ulangan harian untuk memperbaiki pembelajaran pada topik tertentu. Ya, saya kira dicukupkan sekian untuk tutorial selanjutnya. Nanti kita masuk ke bagaimana menginput soal. Saya kira tidak terlalu sulit ini, bagaimana menginput soal. Oke, baiklah ibu bapak, untuk tutorial kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.